Di antara 13 lagu tersebut dinyanyikan oleh seniman dangdut seperti Julia Perez, Della Puspita, dan Zaskia Gotik. Ada pasal bahwa dalam lirik lagu atau video klip itu dilarang untuk memuat naskah-naskah atau lirik-lirik yang mengandung misalnya adegan mengarah ke adegan seksual, pergaulan bebas atau perempuan sebagai objek seks dan semacamnya. Sementara itu, salah satu seniman dangdut menyatakan lirik lagu dangdut tidak selalu berkonotasi negatif, tergantung interpretasi pendengarnya. Yang saya nyanyi dengan yang saya punya rasa dan akhirnya jadi kemasan dan akhirnya ternyata kan sesuai konotasi. Tergantung bagaimana masyarakat mau menafsirkan. Ini dia masih suka sama saya dan dia mengatakan cinta malam ini sama saya dan menerima. Nah, itu saya nanggapnya ke situ. Itu saya. Yeah. Tapi kalau untuk berpikir negatif, kita kembalikan ke masyarakat. Selain 13 lagu yang dilarang, ada 10 lagu dangdut yang dibatasi penyiarannya dan baru boleh disiarkan dan didengar setelah pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dari Bandung, Jawa Barat, John Hendra, TV One mengabarkan. Kami harus jeda sejenak dan akan kembali dengan kabar diantaranya pemerintah Kabupaten Tangerang, Banten memutuskan menunda pelaksanaan penggusuran lokalisasi dan pemukiman warga Dadap Cheng In di Kampung Dadap. Kami akan segera kembali. Pelaksanaan penggusuran lokalisasi dan pemukiman warga Dadap Cheng In Kampung Dadap. Ya, penundaan dilakukan atas rekomendasi Ombudsman hingga adanya kesepakatan di antara dua belah pihak. Pemerintah Kabupaten Tangerang, Banten memutuskan menunda pelaksanaan penggusuran lokalisasi dan pemukiman warga Dadap Cheng In Kampung Dadap. Meski urung dilakukan, namun warga Kampung Dadap tetap berjaga di sejumlah lokasi karena khawatir adanya upaya penggusuran sewaktu-waktu. Berdasarkan rekomendasi lembaga Ombudsman, eksekusi penggusuran Kampung Dadap harus ditunda hingga adanya pertemuan Pemkab Tangerang dengan warga. Kedua belah pihak harus mencapai kesepakatan agar bentrokan tidak terjadi. Perwakilan warga Waisul Kurnia mengatakan warga bersedia mengikuti rekomendasi Ombudsman untuk berdialog dengan pihak Pemkab Tangerang. Namun warga tetap menolak penggusuran atau relokasi warga ke Rusunawa karena dianggap merugikan nelayan. Ya, saat ini ya masyarakat kondusif lah, masyarakat menjalankan aktivitasnya seperti biasa karena kan pasca pertemuan kita dengan Ombudsman dan Bupati itu kan pihak dari Ombudsman mengeluarkan statement tidak ada penggusuran sebelum ada kesepakatan di antara kedua belah pihak. Jadi ya masyarakat menanggapi ini suatu kemenangan kecil untuk kami gitu karena hari ini tidak ada penggusuran bagi warga kami. Sebelum dimediasi oleh Ombudsman pun kami sudah membuka dialog itu untuk Bupati, tapi ya lagi-lagi dari pihak Bupati sendiri tidak pernah ada itikat baik karena setiap kami melakukan pertemuan pasti diwakilkan oleh Sekda. Saat ini suasana Kampung Dadap terlihat normal dan warga tetap menjalankan aktivitas seperti biasa. Sementara petugas kepolisian dari Polsek Teluk Naga tetap berpatroli rutin menggunakan mobil dengan menyusuri perkampungan warga. Sekitar 70 bangunan yang dijadikan tempat hiburan malam dan lokalisasi telah dibongkar swadaya oleh masyarakat. Rencananya pertemuan antar warga dengan pemerintah Kabupaten Tangerang akan dilakukan setelah Hari Raya Idul Fitri mendatang. Dari Tangerang, Banten, Kusnaidi, TV One mengabarkan. Pemirsa, awal Mei lalu upaya pemerintah Kota Tangerang untuk melakukan penggusuran di Kampung Dadap, Tangerang berujung dengan bentrokan. Warga yang menolak digusur terlibat bentrokan dengan polisi hingga mengakibatkan sejumlah warga dan petugas kepolisian terluka. 5 Mei 2016 lalu, ratusan warga Kampung Baru Dadap, Tangerang, Banten terlibat bentrokan dengan petugas gabungan dari pemerintah Kabupaten Tangerang.
Bentrokan dipicu oleh rencana pemerintah daerah Kabupaten Tangerang yang akan memberikan surat peringatan kedua kepada warga Dadap. Warga menutup akses jalan menuju Kampung Baru Dadap, Tangerang dan melengkapi diri dengan senjata tajam, batu dan kayu. Ketegangan memuncak kala warga melakukan penyerangan kepada aparat polisi, TNI dan Satpol PP. Aksi warga ini merupakan bentuk penolakan terhadap pemberian SP2 terkait rencana penggusuran kampung nelayan Dadap yang akan dilakukan Pemkab Tangerang. Menurut warga, dalam SP1 sebelumnya hanya disebutkan bahwa sasaran penggusuran adalah bangunan area hiburan, bukan rumah warga. Warga pun menolak jika kampung mereka disamakan dengan kawasan lokalisasi. Kampung Baru Dadap saat ini diisi oleh 6.000 jiwa yang tinggal di 3 RW. Mereka menempati kawasan seluas 16 hektar yang ditertibkan dan ditata oleh pemerintah Kabupaten Tangerang. Selain sebagai kampung nelayan, kawasan Dadap di Tangerang ini memang terkenal dengan lokalisasinya yang sudah bertahun-tahun. Alasan prostitusi dan kumuh memang dipakai Pemkab Tangerang untuk melakukan penggusuran. Warga menolak digusur lantaran janji Pemda semula hanya akan menggusur daerah lokalisasi, namun justru meluas ke permukiman nelayan. Warga mengendus adanya kepentingan pihak lain dalam penataan kawasan itu. Wajah Kampung Baru Dadap memang jauh dari kesan indah. Perkampungan yang padat membuat kawasan Dadap terlihat kumuh. Indikasi kategori kumuh berat yang terdapat di kawasan Dadap yaitu adanya rumah tak layak huni, banjirop, infrastruktur jalan tak memadai, pelayanan sanitasi buruk, dan air minum yang tidak optimal dan adanya lokalisasi. Pemkab Tangerang berencana membangun pusat studi Islam, pusat kuliner, pusat perdagangan ikan, dan rumah deret di sekitar pantai. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, kenaikan harga pangan mulai terasa di sejumlah daerah. Di Dumai ya, misalnya di Riau ini bahwa harga bawang merah melonjak hingga 2 kali lipat. Ya, sementara di Karo, Sumatera Utara, erupsi Gunung Sinabung membuat pasokan sayur terhambat, sehingga harga sayur mayur juga mulai melonjak. Kenaikan harga pangan mulai terlihat di sejumlah pasar tradisional di Dumai, Riau. Salah satunya adalah bawang merah yang kini mencapai harga Rp43.000 per kilogram dari sebelumnya Rp25.000. Selain bawang merah, komoditi sayur juga mengalami kenaikan seperti tomat yang naik menjadi Rp18.000 dari sebelumnya Rp12.000 per kilogram. Sementara cabai merah keriting yang sebelumnya Rp24.000 per kilo kini naik menjadi Rp46.000. Begitu juga dengan bawang putih yang naik Rp7.000 menjadi Rp37.000 per kilogram. Sementara di Karo, Sumatera Utara, erupsi Gunung Sinabung membuat pasokan sayuran di sejumlah pasar tradisional terhambat. Para petani pun kesulitan untuk memanen tanaman sayur mereka. Akibatnya, harga sayuran kini juga naik. Seperti yang terpantau di pasar tradisional Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Harga sayur mayur rata-rata naik antara Rp1.000 hingga Rp3.000 per kilo. Kenaikan harga ini diperkirakan akan terus naik apalagi mendekati bulan Ramadan. Kenaikan harga daging sapi dan ayam menjelang puasa mulai terasa di Pemalang, Jawa Tengah. Saat petugas Dinas Perindakop melakukan sidak di sejumlah pasar tradisional, para pedagang diketahui kini menjual daging sapi seharga Rp110 hingga Rp115.000 per kilogram, naik Rp10 hingga Rp15.000 dibandingkan hari biasanya. Sementara harga daging ayam potong juga mengalami kenaikan antara Rp2 hingga Rp4.000. Para pedagang memperkirakan harga daging sapi masih akan naik mendekati bulan puasa. Tim TV One mengabarkan. Menjelang bulan Ramadan, sejumlah komoditi pangan di Kota Bekasi mulai mengalami kenaikan yang cukup signifikan. BPS Kota Bekasi menilai pada bulan Juni mendatang akan terjadi sedikit kenaikan inflasi. Disebabkan karena Kota Bekasi sebagai kota konsumen. Sejumlah komoditi seperti bawang, beras, cabai di Kota Bekasi menggantungkan suplai dari berbagai daerah. Ya, hal inilah yang menjadi salah satu penyebab naiknya harga pangan di Kota Bekasi. Selain itu, faktor permintaan yang tinggi juga menjadi penyebab adanya kenaikan bahan makanan seperti harga daging yang kini mencapai Rp120.000 per kilogramnya.
Begitu pula dengan gula pasir.